sebuah pusaka berkelas yang mempunyai aura goib yang sangat ganas. Nah, rekan-rekan semuanya, jika ingin mengetahui lebih jauh pusaka tersebut, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Alhamdulillah wa syukurillah, di jam yang bahagia ini kembali saya ingin sharing seputar pengalaman saya merawat tosan haji. Untuk rekan-rekan semua yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk selalu menekan tombol like and subscribe serta share ke seluruh alam semesta. Oke, rekan-rekan semuanya, di jam yang bahagia ini saya ingin mengangkat lagi-lagi pusaka yang amat canggih, yang secara esoteri itu kencang ya, baik saya sebagai pribadi juga rekan-rekan di luaran sana ya, yang sudah bisa merasakan atau memanfaatkan tuah dan angsar dari pusaka tersebut. Lagi-lagi saya angkat pusaka dari wilayah Wetan. Nah, dari wilayah mana itu dan apa bentuk pusakanya? Ikuti terus video ini sampai habis. Go! Oke, rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Di jam yang bahagia ini, saya ingin kembali sharing seputaran pengalaman saya dalam merawat sebilah tosan aji, yang mana pusaka ini berasal dari daerah Wetan, ya. Dan dia itu kalau orang bilang apa ya, wingit ya, wingit gitu, wingit. Selain bentuknya tuh kalau buat saya standar, tapi dia punya filosofi dan makna yang amat sangat mendalam. Ya, pusaka ini berasal dari daerah Madiun, atau kalau di zaman dahulu sebutannya adalah Purabaya. Ya, rekan-rekan semua. Nah, pusaka ini berdapur sabuk tampar. Pusakanya berdapur sabuk tampar, bereluk 9, berpamor yang amat sangat istimewa. Nah, di sini nanti kita akan bicarakan tuah serta angsar serta esoterinya ya. Nah, gitu. Jadi kita langsung aja kita lihat ya pusakanya. Ini pusakanya seperti ini. Sandangannya dari Gayaman Surakarta, dan dia iras ya. Dia iras Gayaman Surakarta, kayunya kayu Trembalu kuno. Kayu Trembalu kuno, dia udah ada cacat-cacat gitu. Pendoknya ya kuningan tembaga lah. Nah, cuma dia punya deder ya, deder. Nah, deder ini saya ganti pakai buto. Kebetulan saya senang sama deder yang ukir-ukir ya. Gitu. Pokoknya ciri khasnya Pusaka Keramat Channel, dia pakai dedernya tuh harus ukir-ukir gitu ya. Nah, ini rekan-rekan semua ya. Jadi ini seperti ini kurang lebih sandangannya. Ya. Oke, rekan-rekan, kita lihat aja. Nah, ini rekan-rekan pusakanya kurang lebih seperti ini. Jadi dia bereluk 9, 1, 2, 3, 4
Ya. Kalau saya ngitungnya gitu, jadi ngitungnya yang gendutnya aja 1, 2, 3, 4 kali 2 tambah 1 itu udah masuk rumus. Ya, atau misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, ini adalah pusaka berdapur sabuk tampar. Sabuk tampar bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Ini dia punya kembang kacang utuh. Ya, dia ada sogokan 1. Ini rekan-rekan ada sogokan 1, ada jalen, ada lambe gajah. Nah, ini ciri-ciri khasnya Madiun ini kurang seperti ini. Ya, jalen, lambe gajah. Terus dia sogokan 1, ya kita udah lihat. Terus dia ada gereneng. Ini gonjonya ini cakep banget, masih utuh. Gonjonya tuh kayak nguceng nguceng mati ya. Terus tajam tuh. Ya. Terus bilahnya itu kalau saya ngelihatnya cakep banget gitu, keren. Bilahnya tuh luwes, enak dilihat. Terus dia kalau cowok ganteng lah gitu, kayak yang megang nih gitu. Ya, rekan-rekan nih. Nah, yang istimewa itu adalah selain dibilah, dia ada di pamor, rekan-rekan. Ya. Jadi awal saya melihat seperti seolah-olah ini adalah pamor melati ronce. Saya pikir seperti itu. Tapi ternyata ketika ditelaah, ini adalah pamor bendo segodo. Ya, ini seperti ini. Jadi dia berpamor bendo segodo. Nah, seperti yang kita ketahui, pamor bendo segodo itu kalau menurut tafsiran saya, ya, saya kan kalau Pusaka Keramat Channel selalu tafsirannya itu di luar pakem. Walaupun kadang-kadang sama pakem, tapi lebih sering melenceng dari pakem. Kenapa? Karena saya merasakan tuah dan angsar atau manfaat. Gitu. Jadi kalau kita punya pusaka, sebisa mungkin kita satukan energi pusaka itu dengan diri kita. Kita menyatu, ya, menyatu sehingga apa yang didoakan oleh sang empu pada saat pusaka ini dibuat, ya, ketika itu sinergi dengan diri kita, maka tuah dan angsarnya nyampe. Fungsinya dengan diri kita nyampe. Fungsi ketika pusaka ini didoakan, dibuat untuk apa, maksud dan tujuannya apa, itu nyampe dengan diri kita. Ya, itu rekan-rekan. So, kalau secara filosofi sabuk tampar, nah sabuk ini kan arti ngikat, ya, mengikat. Contoh misalnya gini, kita supaya dapat proyek terus, berarti kan kita harus sign kontrak agar kita dapat kepercayaan terus dari bohir kita. Kita sign kontrak nih. Nah, kontrak itu kan kita sebut dengan ikatan. Sabuk melambangkan ikatan. Begitu juga mungkin buat rekan-rekan yang belum ada jodoh, ya mohon maaf. Nah, megang pusaka ini lebih keren, melakukan satu ikatan. Nah, sebenarnya tampar itu artinya tali. Nah, tali ini kan buhul yang kita pegang, ya, buhul yang kita pegang. Nah, sebaiknya kita kalau berpegangan itu di mana? Kalau berpegangan sama manusia udah pasti banyak kecewanya. Tapi kalau kita berpegangan pada buhulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, nah ini kita akan terjamin. Saya bukan cuma sekedar ngomong, tapi memang harusnya kita seperti itu. Berpeganganlah kamu di tali-talinya Allah. Ya. Jadi rekan-rekan, sabuk tampar ini makna dan filosofinya amat sangat dalam, tapi buat saya seperti itu kurang lebih. Jadi memiliki keris sabuk tampar, ya, selain dulu ini adalah pegangannya para bangsawan, para raja, ya, tidak bisa sembarangan orang untuk memegangnya. Apalagi kita mengetahui di era-era Purabaya atau kerajaan Purabaya dulu, Madiun, ya, kenapa pusakanya ini sangat istilahnya mumpuni, atau orang-orang pemegang itu sakti-sakti. Nah, seperti kita tahu, jadi ada empu zaman dulu, empu dari Pajang yang
artinya tidak terima, dia lari ke Purabaya atau Madiun itu. Siapa itu? Empu Om Yang, kalau nggak salah ceritanya gitu. Dan banyak empu-empu lain. Jadi saya meyakini selain dia filosofinya bagus, ya tafsiran saya kurang lebih seperti itu tadi. Jadi selain kita bisa mendapatkan ikatan atau kepercayaan, ya, atau dipercaya dari orang lain, terutama dari atasan kita, juga kita mendapatkan rahmah, ya, rahmah karena kita berpegang atau meyakini atas kuasanya Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Nah udah gitu ditambah lagi pamornya Bendo Segodo. Nah Bendo Segodo ini kan kalau dalam filosofinya dia mengumpulkan, ya, mengumpulkan harta benda, mengumpulkan kekayaan. Jadi agar si pemiliknya itu selain dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan kesejahteraan, dia mendapatkan kehormatan, sudah pasti itu ada wibawanya, juga secara ekonomi dia akan kecukupan. Dia akan kecukupan. Nah, ingat sekali lagi rekan-rekan semuanya, bahwasanya dalam kita mempertahankan suatu kekuasaan akan selalu bergelimang darah. Itu udah pasti. Ya, mempertahankan kekuasaan pasti akan ada bloodshed atau pertumpahan darah. Nah, kenapa keris-keris Madiun disetting sedemikian rupa secara esoterik dia keras? Karena seperti yang rekan-rekan ketahui bahwasanya dulu dalam sejarahnya, bahkan di era Sultan Agung ketika hendak menaklukkan Purabaya atau Madiun itu sampai beberapa kali itu tidak berhasil. Sampai akhirnya dibuat satu trik sehingga akhirnya Purabaya atau Madiun itu tadi bisa dikalahkan dan akhirnya terjadi pernikahan. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Ya, jadi karena orang-orangnya pada masa itu memang mumpuni atau mempunyai kelebihan dalam sisi kanuraga. Nah, di backup dengan pusakanya. Pusakanya itu empunya nggak sembarangan. Buktinya apa? Nah, sampai ke saat ini pusaka ini masih utuh. Ya, ini masih utuh. Saya dapatkan ini, alhamdulillah, syukurillah, masih dalam kondisi yang utuh, sempurna. Artinya apa? Pada saat itu pembuatannya, ya, benar-benar dari besi yang pilihan. Dan pusaka-pusaka Madiun itu amat sangat terkenal dengan keawetannya. Amat sangat terkenal. Jadi selain dia bilahnya itu awet, ya, jarang sekali yang korosif, rusak, dan dia utuh. Nah, ciri-cirinya lagi apa? Pamornya itu enggak apa, nongolnya itu enggak tegas. Dia rada-rada ngambang, ngapas. Ya, jadi pamornya itu enggak terlalu apa, nyekrak, enggak terlalu keluar gitu. Ya, jadi pamornya kayak ngapas gitu. Nah, ya. Terus saya suka lagi dia kembang kacang utuh, dia bentuknya tuh luwes. Pokoknya menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Oke. Nah, seperti ini rekan-rekan. Keren lah, pokoknya keren gitu, kayak yang megang ya, keren banget. Ya, lo melihat gua sama ngeliat keris ini punya sinergi yang sama. Makanya buat rekan-rekan semuanya ya, yang di sini juga. Jadi kalau punya pusaka itu usahakan disatukan agar auranya dia keluar, fungsi tuah dan angsarnya keluar, nyatu dengan diri kita. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah sarana untuk mencapai apa yang menjadi hajat dan keinginan rekan-rekan semuanya. Ya. Rekan-rekan ingin jadi apa? Pengusaha? Silakan, bisa dengan sarana pusaka. Rekan-rekan ingin supaya usahanya lebih bagus, lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, silakan, bisa dengan sarana pusaka. Atau rekan-rekan ingin berkarir, baik itu di perusahaan maupun di karir pemerintahan, bisa dengan sarana pusakanya. Asal kalian bisa bersinergi dan disatukan untuk yoni dan kudrat irodat. Ya, kita tidak bisa menafik bahwasanya pusaka-pusaka sepuh itu memang ada isi, tanda kutip,
ya. Dan kita tidak bisa sembarangan dalam memperlakukan pusaka-pusaka ini. Benar, hakikatnya ini cuma besi, tapi aslinya dia memiliki semacam energi. Oke? Baik, selanjutnya adalah kita bicara perkara yoni, ya, atau esoterinya. Ya. Jadi, kalau pusaka ini ketika saya tayuh, ya, tayuh, memang pusaka Luk 9 ini sepantasnya lah dipegang oleh seseorang yang memiliki kuasa. Ya, memiliki kuasa dalam arti gini, kalau di dalam kehidupan sekarang, ya, paling tidak kita itu ada, misalnya jadi supervise, ya, jadi supervisor, atau kita kalau di proyek jadi mandor, lebih tinggi lagi berarti kita jadi manajer, yang artinya kita ini memimpin di salah satu bidang. Ya, bidang ini kan banyak, ada bidang jasa, ada bidang pemerintahan, ada bidang katakanlah di kuliner, ya, banyak sekali bidang. Nah, kita membawahi beberapa anak buah atau beberapa kompanyon, rekan kerja, ya. Jadi rekan-rekan semuanya, saya bisa katakan bahwasanya pusaka ini cocok untuk dipegang siapa saja, selama dia mampu. Ya, mampu dalam apa? Mampu dalam wadahnya, mampu dalam duitnya. Ya, jadi kalau wadahnya ada, duitnya nggak ada, ya nggak mampu berarti. Tapi kalau duitnya ada, wadahnya ada, mungkin masih bisa. Ya, gitu. Makanya rekan-rekan semuanya, dalam filosofi keris ini, rekan-rekan harus mampu, baik secara wadah, batinnya juga secara itu tadi. Nah, bicara serius, tuah dan angsar pusaka ini adalah itu tadi, ya, selain untuk kewibawaan, kesejahteraan, ya, hampir semua kemakmuran, keselamatan, juga ini adalah untuk mengikat. Supaya misalnya contoh, saya sebagai direktur misalnya atau pimpinan perusahaan jasa konstruksi, supaya kita terus menerus dapat kontrak proyek gimana? Ya pegang pusaka model begini, supaya kita terus dapat kontrak, terus diperpanjang. Dan jangan lupa, ya, namanya sabuk iketan, tampar, artinya kita berpegang pada buhul-buhul Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tidak akan mungkin semua itu terjadi kalau tidak seizin Allah atau seizin Tuhan yang Maha Esa. Nah, secara esoterinya ini pusaka ini, ya, didiami oleh sosok semacam kayak raja. Ya. Didiami oleh sosok semacam kayak raja. Artinya dia sosoknya itu laki-laki. Nah, untuk apa? Ya itu rahasia gua dong. Kalau lu mau tahu, lu bawa keris lu. Ya, lu keris lu bawa. Ntar kita tayuh bareng-bareng. Isinya apa? Ya, nggak usah. Pokoknya kalau mau apa namanya, mau nayu kek, mau ada konsultasi kek, telepon aja, gratis. Ya, yang penting lu perkenalkan diri, ya, gratis. Nah, nanti paling gua kasih saran, kalau memang iya cocok, sesuai, ikat, satukan dengan diri kita. Supaya apa? Supaya pusaka ini jadi berfungsi. Ya iya dong, masa kita yang urusan esoterik mau memanfaatkan energi dari pusaka itu, nggak kita turunin SPK sama kudrat irodatnya, ya dia nggak bakal jalan lah, ya. Gitu. Oke, rekan-rekan, saya rasa itu aja pengalaman sharing saya, ya. Semoga ini jadi nambah wawasan, walaupun kedengarannya saya itu seperti kayak ngaco, ya, dalam menafsirkan dalam menafsirkan itu, ya. Jadi dapur sabuk tampar dengan Pamor Bendo Sugodo, filosofinya, tafsirannya apa? Nah, ini adalah menurut saya, bukan menurut pakem buku. Ya.
Jadi menurut saya secara tafsir begitu, secara dalamnya esoterik gitu. Kadang-kadang pusaka itu rekan-rekan tidak melulu pamornya begini ternyata dia larinya begini, enggak. Kadang-kadang pamornya kerejekian tapi larinya ternyata untuk hal yang lain. Nah ini banyak saya temui yang seperti itu ya. Oke rekan-rekan, cukup sekian saja. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mensupport di channel ini. Sekali lagi jangan lupa buat yang baru datang ya, untuk selalu menekan tombol like and subscribe, juga tekan notifikasinya serta berikan komentar-komentar yang positif. Misalnya ada di rekan-rekan yang mau membahas seputaran esoterik pusaka tertentu, silakan ya tulis di kolom komentar atau telepon ke saya langsung. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah nyampe di channel saya, dan jangan lupa untuk selalu men-share video ini ke mana saja, baik itu ke alam semesta, alam barzah, alam malakut, alam goib ya. Share ke tukang dagang apa aja ya. Sekian dari saya, usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.